Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aqimis salata liduluqis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidul zalimina illa khasara. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi. Wa idza massahu asy-syarru kana ya'usa. Qul kullun ya'malu 'ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kizzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun. La yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba. Zalikal yawmul haqq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum 'adaban qariba. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi ma tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina bi rahmatika syarra ma qadayt. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadhakkara aw arada syukura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asbahna 'ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Fadilatul Qaramun, Bapak Ibu Jamaah Salat Subuh Masjid At-Tahir Los Angeles yang insya Allah diberkahi dan dirahmati Allah. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Karena ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak berhenti dari sekedar kita mengucapkan. Sebagaimana ungkapan dari Dr. Numan Ali Khan, being grateful is not just an act of saying Alhamdulillah. Jadi orang bersyukur, dia tidak hanya sekedar berhenti di dalam mengucapkan Alhamdulillah. Akan tetapi, being grateful is an attitude. Menjadi orang bersyukur itu adalah perilaku keseharian. It's way of thinking. Itu adalah merupakan jalan berpikir. It's a lifestyle. Bahkan menjadi orang bersyukur itu gaya hidup. And you are constantly grateful. Dan pada akhirnya kita akan bisa terus-menerus untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ungkapan lain, Syekh Ibnul Qayyim al-Jauziyah menyebutkan hakikatus syukur ats-tsana'u 'alan ni'am. Hakikat kesyukuran itu adalah ketika kita banyak menyebut nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Karena kita menyebut-nyebut nikmatnya Allah, tahaddutsu bi ni'matillah syukrun. Itu adalah bagian dari kesyukuran, wa tarkuha kufrun, dan meninggalkannya itu adalah kekufuran. Bahkan ketika kemudian kita mensyukuri
nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita kemudian mencintainya, wa mahabbatuhu, mencintai dari nikmat itu semata karena Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mencintai yang memberikan nikmat itu kepada kita. Dan pada akhirnya wal amalu bi ta'ati. Dan kemudian kita bisa beramal di dalam rangka melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ingin menghitung-hitung tentang nikmatnya Allah, kira-kira nikmat Allah itu sedikit apa banyak, Bapak Ibu? Ya, banyaknya banyak aja apa banyak banget? Banyak banget apa pakai bingit? Bahkan kenapa kita katakan banyak bingit sampai kita sendiri nggak sanggup untuk menghitungnya. Dalam bahasa Al-Quran itu, gara-gara kita nggak sanggup untuk menghitungnya itu, kebanyakan kita makanya berlaku zalim lagi kufur. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan Allah telah memberikan segalanya apa yang kita minta. Bahkan Allah memberikan apa yang kita butuhkan walaupun itu tidak kita minta. Dan jikalau kita ingin menghitung banyaknya nikmat Allah, maka kita nggak akan sanggup untuk menghitungnya. Sesungguhnya manusia banyak berlaku zalim lagi kufur terhadap nikmat Allah itu. Maka dalam Al-Quran ada satu ayat yang diulang-ulang, padahal itu adalah merupakan surah yang menjelaskan kasih sayangnya Allah kepada kita sebagai manusia dan seluruh makhluknya yang ada di semesta. Apa ayat itu, Bapak Ibu? Ya, surat Ar-Rahman, sahih. Nah, ayatnya yang mana? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhan mana lagikah yang akan kalian dustakan? Jadi emang kalau kita itu bahasanya sering mendustakan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita belajar dari orang-orang sebelum kita. Jangan sampai kita terjebak menjadi orang-orang yang terkena psychology of greed, yaitu psikologi keserakahan sebagaimana yang menerpa Qarun. Qarun ini awalnya miskin. Dalam tafsir Ibnu Katsir, bahkan seorang qari, suaranya itu indah kalau baca kitab Taurat. Masih ada hubungan saudara dengan Nabi Musa alaihissalam. Tapi karena miskin, maka beliau datang kepada Nabi Musa dan bahasanya, wahai Musa, doalah kepada Allah, maka kalau aku nanti jadi orang kaya, maka aku akan memberikan sebagian dari apa yang telah Allah berikan itu kepada mereka yang membutuhkan. Ini manusiawi banget nggak Bapak Ibu? Orang kalau belum jadi, kira-kira gitu apa enggak? Kalau belum kaya, nanti kalau saya udah kaya, saya akan melakukan ini, melakukan itu, membuat ini, membuat itu. Tapi begitu kemudian udah dikasih sama Allah, kira-kira masih ingat atau lupa? Melakukan atau meninggalkan? Dan itu juga yang terjadi pada Qarun. Sampai kemudian bahasanya apa? Begitu greedy-nya dia, begitu serakahnya dia, sampai kekayaannya itu nggak kurang-kurang, pengen tambah lagi, sampai dia nggak peduli dengan lingkungan sekitarnya, sampai ujungnya tidak peduli dengan syariat yang telah Allah berikan. Sehingga ketika Nabi Musa mengutus salah seorang utusannya dari Nabi Musa untuk mengingatkan kepada Qarun agar mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Kalau bahasa kita zakat. Tapi apa kata Qarun? Kata Qarun gini, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya yang ada di sekelilingku ini karena kehebatan ilmuku. Ini kata Qarun. Orang kalau dia sudah sampai di puncak kesuksesan, dia nggak terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan melihat kesuksesan itu karena lamanya dia belajar, prosesnya dia berjuang, ataupun bahkan ketika dia mendapatkan puncak kesuksesan itu sendiri. Makanya kita belajar, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dikategorikan sebagaimana Qarun. Karena ketika Qarun mengatakan hal itu, maka dia sudah mengundang murkanya Allah kepada dirinya tersebut. Sehingga dirinya, harta yang ia bangga-banggakan, yang ia cintai, bahkan ditenggelamkan di dalam perut bumi.
Maka kalau kita ketemu harta di dalam perut bumi disebut harta, nah Anda nggak tahu ini ada hubungannya apa enggak ya. Tapi intinya adalah ketika harta itu ditemukan, banyak orang yang bilang itu harta karun. Karena begitu banyaknya harta yang dimiliki Qarun. Untuk bawa kunci-kuncinya saja dibutuhkan beberapa orang laki-laki yang besar tegap untuk membawa kuncinya. Itu kalau bawa kunci udah begitu, apalagi pintu dan isinya, betul nggak? Tapi ternyata bukan itu puncak kesuksesan. Sebaliknya justru kita perlu belajar dari siapa? Seorang Nabi Allah yang bernama Sulaiman alaihi salam. Karena Nabi Sulaiman juga dikasih kekayaan, kekuasaan, bahkan segala apa yang hari ini tidak dimiliki oleh orang-orang lain di sekelilingnya. Bisa berbicara dengan binatang, memiliki pasukan, bukan hanya dari kalangan manusia, juga dari kalangan bangsa jin, bahkan bisa mengendarai awan. Ini bukan cerita fiksi, tapi ini karunia yang Allah berikan. Maka banyak orang yang memuji, wah enak ya jadi kayak Nabi Sulaiman. Nah, cuman bedanya Nabi Sulaiman dengan Qarun adalah ketika Nabi Sulaiman dipuji orang, dilihat orang demikian adanya, beliau hanya mengatakan, hada min fadli rabbi. Ini adalah kelebihan yang Allah berikan kepadaku. Dia balikin lagi. Saya mah kalau bahasa sederhananya, cuma dititipin sama Allah. Sehingga kalau orang sudah punya perasaan bahwa dia dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang ia jalankan di dalam hidupnya kecuali just focus on Allah. Mana Ustaz Anas sempat menyinggung satu hal yang menarik tentang journey of life. Karena journey of life kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini journey of life kita, Bapak Ibu. Sehingga kalau awalnya dari Allah, maka pulangnya akan kembali kepada Allah, maka di dalam span antara datang dari Allah dan pulang kembali ke Allah itu, maka ada principles yang perlu kita fahami agar kita menjadi bagian di antara hamba Allah yang just focus on Allah. Kalau bahasa lainnya Allah dulu, Allah lagi Allah, Allah terus. Dan itu ada 5 principles yang mudah-mudahan cukup waktunya. Yang pertama, yang kita sadari adalah Bapak Ibu, everything comes from Allah. Segala sesuatu itu datangnya adalah dari Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Al-ayah. Jadi kalau kita bahasakan semuanya datang dari Allah, maka kita menyadari kita ini bukan datang tiba-tiba dengan sendirinya, kecuali kita datang dari Allah. Makanya inna lillahi. Maka kalau kita sadar semuanya datang dari Allah, termasuk juga apa? Kesuksesan, kegagalan, keberhasilan, kemenangan, kesenangan, kesedihan, kesusahan, itu semua datang dari Allah. Maka kalau kita sadar semuanya datang dari Allah, kenapa kita banyak terjebak dalam toxic of life? Ada 3 toxic of life yang kita perlu waspadai. Makanya Nabi mengajarkan ada sebuah doa, tapi dalam doa itu di awalnya adalah 2 inti toxic of life. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Nah, coba lihat. Nah, jadi ada yang ini disebutkan 2 toxic of life. Yang satu al-hammu, yang satunya lagi adalah al-huznu, al-hazan. Nah, nanti di tengahnya ada namanya al-ghammu. Ya, kalau al-hammu ini apa? Al-hammu ini adalah kegalauan, kekhawatiran kita terhadap masa depan yang belum tentu terjadi sebagaimana apa yang kita bayangkan, tapi seakan-akan itu sudah terjadi dan menghambat kehidupan kita untuk tidak bisa moving forward. Yang kayak gini ada nggak Pak Ibu? Waktu pandemi banyak nggak yang kayak gini? Bahkan bahasanya itu turunan al-hammu itu al-wahmu. Dan bahasa Ibnu Sina itu al-wahmu nisfudda. Delusi ketakutan-ketakutan itu adalah setengah daripada penyakit. Jadi pada dasar tubuh kita ini, Masya Allah, Allah kasih karunia itu bisa menyehatkan sendiri, auto scanning. Bahkan bisa menyembuhkan diri sendiri, termasuk dengan fasting ini, dengan puasa,
Sebetulnya Allah memberikan ruang agar kita jadi lebih sehat. Dan mohon maaf, banyak yang mungkin di Jakarta dan sekitarnya itu, mereka yang wafat waktu pandemi itu sebetulnya bukan semata karena virus. Tapi karena apa? Ya, ketakutan tadi, delusi ketakutan. Bahkan overwhelmed. Dia ketakutannya tuh berlebihan. Bayangkan Bapak Ibu. Siapapun di antara kita nggak pernah menduga kita memasuki pernah masa pandemi itu. Maka kalau bahasa teman-teman itu pandemic distraction. Dan itu efeknya bukan hanya dalam urusan mentality, tapi dalam urusan bisnis, dalam urusan kesejahteraan itu terjadi. Dan kembali, dari postulat Ibnu Sina itu disebutkan al-wahmu nisfud da wal itmi'nan nisfud dawa. Ternyata jawaban daripada delusi ketakutan itu apa? Al-itmi'nan, ketenangan. Ketenangan itu adalah setengah daripada obatnya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tenang dulu Bapak. Bahkan kemarin ketika di bandara masuk di room, tenang dulu sambil telepon safarat. Ya, kan itu bagian daripada ikhtiarnya. Tapi yang pertamanya tenang dulu, sampai bilang sama Syauki, ini Abi udah lama nggak kesini, kebagiannya masuk room dulu ya. Jadi ingat waktu antara ke Vancouver dan San Bernardino dulu. Tapi sudah, kita serahkan sama Allah. Tugas kita kemudian yang kedua, telepon. Alhamdulillah, Ustaz Farhat datang sama Pak Iwan, Alhamdulillah sudah keluar. Bahkan begitu sudah keluar, kita ngejar Jumatan itu kayak pernah ikut scene Fast and Furious ya. Tapi alhamdulillah ala kulli hal. Itu semua kan apa? Itu semua by design oleh Allah. Kadang kita itu terlalu pede. Wah, saya udah pernah kesini, lolos, lancar-lancar aja. Hati-hati. Kadang-kadang gara-gara itu Allah uji. Makanya balik lagi, al-itmi'nan nisfud dawa. Ketenangan itu setengah daripada obat. Sebelum yang lain, tenang dulu. Ciri orang beriman itu tenang dulu. Dan ketenangan itu karena apa? Dia punya energi yang besar dari Rabb yang memiliki energi. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Tahuilah, ingatlah bahwa dengan mengingat Allah hati kita tuh jadi tenang. Maka coba lihat, kita ngaji ba'da subuh ini tenang apa enggak? Bahkan saking tenangnya sudah ada yang baca bismika Allahumma ahya wa bismika amat. Tapi nggak apa-apa kalau di dalam kajian kita ada yang tidur, bahkan kita bilang tolong jangan dibangunin. Karena mungkin disinilah dia bisa tidur. Soalnya di kantor nggak bisa tidur, di jalan nggak bisa tidur, di rumah mungkin juga nggak bisa tidur. Tapi begitu masuk majelis taklim, alhamdulillah. Tapi kalau pasis agak susah mau tidur ya kan? Karena semua sendera sudah full book. Maka pengajian ini Masya Allah. Tapi ala kulli hal Bapak Ibu jangan dirahmati Allah. Wasabru bidayati syifa. Nah ini menarik. Ungkapan Ibnu Sina berikutnya apa? Kesabaran itu langkah awal menuju kesembuhan. Sabar. Makanya Nabi kan suka ngingetin. Kalau misalkan ada yang sakit, la ba'sa tahurun, insya Allah. Walaupun sakitnya itu kronis, sudah mungkin parah gitu. Tapi kita nggak bilang gini, wah kalau lihat rekam medis nih paling nggak lama lagi nih Pak. Kalau bilang kayak gitu, yang tadinya mungkin dia masih punya sekian hari, bisa jadi pada saat itu habis ya. Tapi kalau kita bilang, lah bahasa tahurun, insya Allah, nggak apa-apa. Insya Allah Allah sehatkan. Even kemudian ternyata terjadi kematian, tapi dia kematian yang tenang. Jadi balik lagi, bahwa banyak orang hari ini terkena virus, apa yang disebut dengan alhamu, kekhawatiran, kegalauan akan masa depan yang belum terjadi, tapi dianggap seakan-akan sudah terjadi. Di sisi yang lain, ada lagi yang namanya al-huzn. Ma makna al-huzn itu? Nanti Ustaz Said yang menjelaskan. Tapi kalau bahasa kami yang sederhana, adalah kesedihan atas kegagalan atau kehilangan di masa lalu. Jadi kalau al-huzn itu lebih kepada kesedihan karena pernah mungkin kita mencapai satu masa sukses tapi kemudian jatuh. Atau kehilangan orang yang dicintai. Al-huzn. Tapi dua-duanya, al-hamu wal-huzn ini, kalau bahasa tidak di-maintain dengan baik, maka ujungnya bisa BD, bunuh diri. Itu yang paling jauhnya. Kalau orang sedih, terus kemudian berkepanjangan,
maka dia nggak akan bisa moving forward. Maka kenapa di dalam Islam itu takziah disunnahkannya sampai 3 hari. Karena jangan sampai berkesedihan berkepanjangan. Tapi kalaupun kita mau kumpul 7 hari, 40 hari, haul 1 tahun, 2 tahun, silakan saja. Anytime kita bisa doa sama Allah. Prinsipnya itu. Tapi kesedihan berhenti di hari ketiga. Memang kita nggak bisa langsung mudah melupakan kehilangan orang yang dicintai. Tapi kita punya Allah. Kalau memang Allah menjadikan itu lebih baik buat kita, maka yang kita minta adalah agar Allah izinkan dipertemukan kembali hingga ke surganya. Sehingga akhirnya dia nggak berkesedihan berkepanjangan. Dan ada al-ghammu. Al-ghammu ini kekhawatiran masa kini. Kekhawatiran masa kini. Jadi pokoknya melakukan apa itu worry terus. Sehingga akhirnya dia nggak tenang, nggak enjoyable. Dan ternyata satisfaction of life itu equals when enjoying itu more bigger than our wanting. Nah sekarang kita cuma tinggal calculate. Yang kita enjoying dengan yang kita wanting, itu mana yang lebih besar? Kalau kita bisa menikmati episode enjoying itu lebih banyak daripada wantingnya keinginan-keinginan kita, maka insya Allah dia punya saldo positif dari satisfaction of life. Life satisfaction. Tapi kalau dia wantingnya itu selalu lebih tinggi, enjoyingnya itu minimalis, maka dissatisfaction in life. Itulah yang membuat hidupnya itu nggak puas. Dan kunci daripada kita bisa merasakan life satisfaction, balik lagi adalah being grateful. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur kepada Allah karena amanahnya subuh ini kita 20 minutes. So kita bersyukur walaupun sedikit, tapi mudah-mudahan ini bisa kita kuatkan. Terpikir kalau kajian ba'da sholat di luar kajian menjelang berbuka ataupun tarawih, kami tawarkan ke jamaah, mau kajiannya lebih kepada manajemen kolbu, atau ada satu kitab yang kami bawa juga, namanya kitab Nasoihul Ibad. Ya, tulisan daripada Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang kemudian disyarah oleh seorang ulama dari Indonesia namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah ini juga sama baiknya, tapi insya Allah setiap kita nanti after sholat, kita lihat kalau memang cukup waktu, kita baca sebagiannya, dan begitu pun juga yang ba'da subuh. Sehingga insya Allah kita betul-betul serius ngurusin hati kita, apalagi menjelang 10 malam terakhir. Karena kunci rasa itu ternyata ada di hati. Dan kalau kita bahasanya ada hati di situ, wajah lalu qulub, dia ada getaran-getaran, sholatnya ada getaran, ketika baca Qur'annya ada getaran, dia ikut ta'lim itu ada getaran, kedekatannya dengan Allah. Dan mudah-mudahan insya Allah kita menjadi bagian dari mu'minuna haqqa yang Allah sebutkan di dalam awal suratul Anfal. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, ketemu lagi besok tausiah jamaah yang dekat LE, jangan lupa untuk hadir. Masih jam 5.45 ke iqomahnya.